Ini bab penting. Mohon maaf, cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib. Di Indonesia. Lah kalau di Mesir lain Sayyid. Ya, di Mekah, di Madinah disebut Syarif. Beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW. Seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda. Memang nggak sama. Mohon maaf, memang beda nggak sama. Katanya. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Suntali Jiwo, tentunya masih di channel Maret 27. Anda simak video ini hingga selesai ya guys. Ceramah dari Habib Novel. Insya Allah Anda akan sepakat dengan saya ya, bahwa ini asli doktrin untuk mendapatkan kemuliaan dari masyarakat, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, kemudian agar masyarakat, terutama yang awam, melebihkan gerombolan mereka ini dibanding orang-orang yang mungkin bukan berasal dari keturunan Kanjeng Nabi. Meskipun, nah ini catatan ya guys, meskipun dia sendiri, Habib Novel ini dan para Habib-Habib lainnya, belum bisa membuktikan bahwa dia adalah keturunan Kanjeng Nabi. Apalagi beliau mengatakan di video ini ya, cetakan dari keturunan Kanjeng Nabi dan yang bukan keturunan Kanjeng Nabi itu beda ya. Dia omong apa toh Beb. Bahkan sampai membangga-banggakan dalam urusan darah. Pernahkah kita mendengar ada dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah ataupun perkataan para ulama yang mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang tersambung nasabnya sampai ke Kanjeng Nabi? Ini tidak ada ya. Bahkan Allah berfirman dengan begitu gamblang ya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi jelas ya guys, ukurannya di sisi Allah itu yang paling mulia adalah ketakwaan. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak pula memandang harta benda kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hati dan perbuatan kalian. Hati itu maksudnya adalah keikhlasan kita dalam beramal soleh ya. Kemudian perbuatan artinya ya perbuatan kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah apa tidak ya. Dan ingat ya guys, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang amalannya lalai, ya, maka silsilah keturunannya atau nasabnya tidak bisa menolongnya. Ya. Artinya, kalau kita tidak mengusahakan amal soleh untuk diri kita sendiri, meskipun kita ini keturunan kiai, keturunan gus, keturunan habaib, bahkan walaupun nyambung silsilah kita kepada Kanjeng Nabi, itu tidak ada artinya ya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, wahai Fatimah, mintalah apapun harta yang ada padaku, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya Rasulullah memandang seluruh manusia itu sama ya. Kalau bertakwa maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan dari Allah. Tapi kalau kalian sendiri beramal dengan buruk,
meskipun nasabmu tersambung kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak bisa menolong kalian. Ini jelas ya, Rasulullah mengatakan kepada putrinya sendiri, ya. Apalagi para habaib ini jaraknya 1400 tahun yang lalu. Kemudian secara pembuktian juga mana buktinya, ya? Kalau kalian ini benar sebagai keturunan Kanjeng Nabi, mana buktinya, Beb, ya? Apalagi di ceramah ini jelas kita bisa menangkap seolah-olah Habib Novel ini merendahkan orang-orang yang tidak bersambung nasabnya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita simak videonya. Ini bab penting, mohon maaf, cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Lah kalau di Mesir lain Sayyid. Ya, di Mekah, di Madinah disebut Syarif. Beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW. Seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda. Memang nggak sama. Mohon maaf, memang beda. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Astagfirullah. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul tak betul? Minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya, tapi Gusnya nggak nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo, jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai. Nah, ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut, cucu Nabi. Cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya ini kelihatan hormat, meladeni, melayani, padahal Habibnya beling. Ditanya sama santri-santrinya, "Yai, kenapa sih kau jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polahnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja?" Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Lah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Yang genah. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Gamblang atau enggak gamblang? Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul enggak ada manfaatnya kalau perilakunya enggak benar. Kualik. Kalau darah itu mesti manfaat, kalau perilaku bisa berubah-ubah. Betul kan? Hari ini baik, besok bisa jadi bejat. Hari ini bejat, besok bisa jadi baik. Tapi kalau darah nggak bisa dirubah. Jangan bisa rubah golongan darah? Nggak bisa. Makanya kalau kita buka di Al-Quran ini contoh, biar melek. Maksud saya apa? Ayo kembali kepada jalannya kiai-kiai dulu, jalannya ulama-ulama dulu, bergandengan tangan dengan semua anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang menyombongkan diri sama anak cucu Nabi, walaupun ilmunya jauh lebih tinggi, tetap merendahkan diri. Dan itu bukti ketinggian ilmunya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Semakin hebat, dia akan semakin tidak mau merasa punya sesuatu. Jadi ukurannya gampang.
kalau ada ulama, siapapun ulamanya, kok merasa lebih hebat dari manusia yang lain, siapapun manusianya, apalagi itu cucu Nabi, berarti dia bukan ulama yang benar. Ya. Ada salah, ada salah, sesuatu yang salah dan salahnya fatal. Salahnya fatal.